Di sanalah kita belajar berbagai macam karakter. Makanya pendekatan kolaboratif ini sangat efektif untuk memerdekakan anak juga gitu. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Yang insya Allah kita akan sambung kembali pembahasannya bersama dengan sahabat MK kali ini yang juga bergabung di kesempatan ini. Alhamdulillah kita akan sambung juga perbincangan bersama dengan Ibu Lilis. Bismillah Ibu Lilis, kita sambung kembali Oke, perbincangan kita. ya. Baik Ibu Lilis, mohon mau menyapa sahabat MK dulu yang juga bergabung Ya. di kesempatan ini. Ada dengan Ibu Herwati begitu, Ibu Herwati di Cimahi yang menyampaikan begitu, ataupun juga menyampaikan atensinya bahwa eh, Ibu Herwati ini punya anak laki-laki yang baru masuk kelas 7 begitu. Dan setiap ada tugas kelompok, anak selalu laporan kalau misalnya eh, suka mengatakan suka nggak mau mengerjakan. Yang mengerjakan itu cuman anaknya terus begitu. Jadi yang ngerjain cuman Hmm. sendiri aja nih. Hmm. Dan alasannya juga pasti katanya penuh, buku catatannya penuh terus begitu. Sehingga Hmm. pengerjaan kelompok jadi hanya sendiri. Dan kira-kira bagaimana dalam mengatasi hal tersebut untuk membantu sang anak begitu? Ya, ini bisa dilakukan dengan pendekatan kolaboratif tadi. Ketika misalnya anak ngeluh, ini tuh aku tuh ya kerja kelompok, tapi enak aja teman-teman tuh pada aku akhirnya ngerjain. Nah, yang pertama kita bisa lakukan kepada anak itu, coba dipancing dengan pertanyaan. Dengan kondisi ini, kamu emang bahagia? Kamu seneng nggak? Pasti kan jawabannya nggak seneng lah ya. Mm-mm. Mana sih ada orang. Nah, kalau nggak seneng, coba. Menurut kamu, mendingan kerja sendiri atau barengan? Ya kerja barengan sih, tapi kalau barengan teh gini-gini. Oh, berarti emang saatnya, nak. Emang kerja kelompok itu untuk melatih kita untuk bekerja sama gitu. Jadi bagi beberapa termasuk juga saya dulu ya, eh, kerja kelompok tuh kadang mikir gini loh Kang Irfan, Teh Konita. Itu beres-beres gitu. Banyak ngobrolnya gitu ya. Akhirnya yang ngerjain teh ya itu lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tugas kelompok ini kita jadikan pembelajaran kerjasama yang lain, itu malah nanti dia tinggal kalau misalnya nanti yang ngerjain sendiri bagi-bagi tugas. Memang di kelompok itu harus ada orang yang kayak kemarin saya reuni 50 tahun psikologi gitu. Nah, terus ada teman-teman saya emang saya lihat dia emang asik melakukan itu. Dan saya juga asik sebagai temennya kebantu sama beliau gitu. Beliau yang mengkoordinir, oh ini bikin kaos, nanti ketemu di sini, nanti ini gitu. Terus bagi-bagi ini nanti gini. Alhamdulillah akhirnya yang datang banyak gitu. Terus acara juga ya untuk segitu sih bagi saya sukses banget gitu. Nah itu jadi ada orang yang berani begitu. Tapi kalau kita nggak berani, emang harus belajar. Kalau nggak ada sama sekali, ya kita belajar untuk mengambil itu. Ya belajar gitu, belajar. Misalnya apa sih kendalanya ketika kerja kelompok? Ya ngobrol, berarti nanti udah kalau ngobrol boleh nanti kalau udah selesai mengerjakan. Apalagi kendalanya coba gitu. Jadi kita buat list gitu, list coba bukan bukan kita anaknya. Coba kamu list apa kendalanya. Nah dari kendala itu nanti justru apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya kendalanya tadi mengerjakan hanya beberapa. Ya, bagi-bagi tugas gitu. Terus ada dari kelompok itu pasti ya ketika kerja kelompok tuh ada orang yang nggak mau ngerjain, tapi dia juga nggak mau ngerjain kayak anak secerita. Bun, ada temen aku loh, dia itu apa biasanya banyaknya laki-laki sih. Kalau kerja kelompok tuh nggak mau ngerjain, tapi dia itu ketika misalnya kamu ngeprint ya, kamu beli ini ya beli ini, dia itu
nggak nolak gitu. Kata anak saya, aku sih ya nggak apa-apa lah dia nggak ngerjain juga gitu, toh ada gitu. Yang aku sebelin itu tuh ada orang Bun istilahnya nggak ngapa-ngapain gitu. Dan yang lebih Mhm. nyebelin lagi banyak ngomong tapi nggak ngerjain, nyebelin banget kata anak saya tuh gitu. Nah, di sanalah kita belajar berbagai macam karakter biar mental kita kaya. Kan ada yang orang ngomong terus, ada diem, ada pundungan, ada loh yang pundungan gitu ya. Misalnya dia ngasih ide tuh, terus nggak diterima, akhirnya pundung gitu. Ada yang gitu. Nah Mhm. kita kita mengamati gitu. Ternyata, masya Allah ya, manusia itu tuh bervariatif sekali gitu. Dan akhirnya kita terbiasa dengan ketemu dengan orang yang apa sih yang nyebelin, yang baik dan sebagainya. Nah, ini tadi anaknya adalah dia ngerjain terus. Nah, kamu bahagia. Kalau bahagia berarti kamu nggak usah ngeluh ke bunda gitu. Kerjakan terus aja gitu. Kalau menurut kamu lebih bahagia dan lebih produktif itu apa lama-lama kan pusing ngerjain terus gitu kan. Orang itu lama-lama juga mikir juga gitu. Nah, makanya bisa dengan kolaboratif itu pancing dengan pertanyaan gitu. Menurut kamu gimana gitu. Jadi Mhm. kalau ada masalah, anak misalnya ada masalah, Buan ini tuh susah, tahu nggak ya? Aku tuh buka tabler ini dari tadi susah. Coba dulu, menurut kamu ini kenapa susah? Coba dilihat tuh. Ada nggak sih cara lain misalnya? Kamu udah buka dengan apa coba? Ya dengan tangan aku. Coba pakai yang lain coba ini. Jadi jangan ngambil alih. Kalau ngambil Hmm. alih itu bukan kolaboratif itu. Dan kita juga ya gimana kamu aja lah misalnya kita juga enggak itu juga bukan kolaboratif. Jadi kolaboratif tuh kitanya membantu, bukan membantu, jadi mengarahkan, mengcoach lah, coaching ya, mengcoaching gitu. Kadang juga anak-anak saya ketika ada masalah, kemudian saya gunakan kolaboratif itu dengan pertanyaan coaching, justru idenya dari dia lagi gitu. Bun ini gimana ya, aku tuh bingung ya kan, aku tuh pergi harus pagi, terus kakak aku juga harus pagi, nah ini gimana? Nah coba, menurut kalian gimana? Coba ini. Nah akhirnya mereka itu berpikir juga gitu. Nah mereka kan bebas menentukan. Yang penting tadi kebebasan itu menerima konsekuensi. Karena kebebasan itu tetap di awal kita yang namanya bebas itu ada garis lain ya, ada frame. Jalan itu sudah kita bahas kemarin-kemarin, kalau jalan tidak ada line itu malah membuat kita supir itu bingung gitu kemana. Seperti misalnya jurang gitu, tidak ada Mhm. pembatasnya kan kita bisa nabrak. Kereta api kan biasanya suka ada yang kuningnya, tidak boleh melewati ini. Karena kalau melewati yang kuning itu kereta api datang itu bisa ketarik gitu karena saking cepatnya kereta api itu. Nah, itu jadi tadi coba Ibu misalnya menurut kamu ini eh, kamu menurut kamu ini bahagia nggak sih gitu. Nah, kalau nggak bahagia tuh gimana caranya? Yo, menurut kamu gitu. Jadi anak-anak juga akhirnya dia eh, mencari ide-ide gitu. Nah, ketika ada ketemu ide gitu, saya biasanya suka gini. "Eh, ini izin ya, Bunda akan Baik. ceritakan ya. Kalau jadi saya suka izin ke anak-anak saya. Bunda itu suka ceritain kalian loh di parenting ini. Biar apa? Biar untuk menginspirasi orang, jadi contoh kan lebih konkret karena pengasuhan itu harus ada contoh konkretnya gitu. Jadi sikap aku yang jelek juga Bunda omongin. Iya Mhm. kan jadi eh, kesalahan kita itu tuh untuk pembelajaran untuk orang lain jangan sampai seperti kita melakukan juga oh iya benar juga ya gitu. Itu Kang Irfan. Baik, baik. Alhamdulillah. Dan terima kasih ini sahabat MK Ibu Herwati ya di Cimahi sudah Ya. menyampaikan atensinya tadi. Di Yogyakarta mungkin sudah ada yang masuk begitu. Mhm. Dari Yogyakarta, Ibu Lilis, ini dari Hmm. Ibu Lia di Kota Gede, bertanya terkait bagaimana caranya menyikapi ini anaknya begitu ya. Hmm. Temannya ada yang dominan biar nggak merasa Hmm. inferior dan bagaimana bersikap dengan temannya yang resesif begitu ya biar Hmm. nggak terus jadi sombong dan superior Ibu Lilis. Iya ya. Jadi kan orang itu tuh harus ininya apa sih resepnya harus pas ya.
masakan itu kalau keasinan nggak enak ya, kemanisan nggak enak. Jadi asin, manis, gurih itu harus perpaduannya yang pas gitu. Termasuk juga diri manusia itu ada yang namanya motif powernya tinggi, atau afiliasinya bertemannya misalnya rendah, motif achievementnya berprestasinya rendah atau tinggi. Nah ini harus ada beberapa orang misalnya dia motif powernya tinggi, achievementnya tinggi, tapi afiliasinya rendah. Nah berarti kita kasih masukan anak ini harus belajar afiliasi. Bekerjalah berkelompok, bermain dengan yang lain, terus bagaimana eh, organisasi sehingga dia akan belajar gitu di organisasi itu tuh apa di organisasi itu juga ketemu dengan orang banyak. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, terus kalau misalnya itu rekan kita, kita bisa sharing juga bisa dengan pancingan tadi pertanyaan. Kalau kamu ketemu dengan orang ya, terus orangnya itu merasa gini-gini, menurut kamu gimana sih gitu? Nah, sebenarnya kita lagi mempertanyakan diri dia sebenarnya. Nah, Baik. terus misalnya ya nggak apa-apa tuh bagus gini-gini. Baru kita masuk, iya sih nggak apa-apa gitu. Cuman nanti ada saatnya karena ingat banget saya juga pernah ditegur ketika merasa saya superior ya. Jadi kadang Allah itu maha sayang ke kita. Jadi kalau kita sudah agak di atas angin, dikasih istilahnya dikasih apa ya, dikasih peringatan-peringatan tertentu lah gitu. Ya misalnya anak saya itu dia studinya lancar gitu, di organisasi lancar gitu. Tiba-tiba saya membaca merasakan aura dia itu, Bun, aku mah nanti pastilah menang jadi presiden mahasiswa. Saya bilang belum tentu. Dukungan saya sudah banyak. Ya saya bilang lihat aja nanti gitu. Dan ternyata dia dukungannya nggak ada malah. Dan dia kalah sebelum dicalonkan gitu. Ternyata emang karena ada beberapa dari, tapi bagusnya anak saya itu akhirnya Bun aku belajar ya. Ternyata ketika aku merasa benar-benar superior gitu. Makanya kita tuh harus merasa ingat loh kita ada langit gitu. Jadi ada yang menahan kita gitu. Kan saya kemarin baca ada senior dari psikologi ya, guru saya juga beliau mengatakan gini, kan harusnya ya pepatah itu semakin seperti apa? Seperti padi semakin tua semakin merunduk gitu ya. Kan padi itu semakin berisi semakin merunduk. Tapi kenyataannya justru orang tua itu tuh susah untuk menahan ego. Orang-orang yang superior itu susah gitu. Orang-orang tahu itu orang orang pintar itu susah gitu untuk menahan ego. Makanya saya sekarang mau belajar ada beberapa tokoh yang saya lihat, Masya Allah dia itu tuh dari sebenarnya kemampuannya banyak dan sebagainya gitu. Tapi dia uh, apa ya kelihatan yang bersahaja gitu. Kayak misalnya saya di tempat olahraga aja. Saya lihat orang itu tuh sebenarnya senior banget. Jadi dia di olahraga itu udah berpuluh-puluh tahun, bahkan dia atlet gitu. Tapi saya lihat nggak pernah orang ini ngoreksi yang lain kan. Nggak bisanya kamu salah tuh latihannya gitu. Tapi kemarin teman saya curhat ke saya, Bulis, aku tuh nggak enak ditegur, karena ada orang yang menegur saya. Itu tuh Bu, ibu tuh latihan tuh salah, harusnya gini 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 gitu. Itu nggak enak Bu ditegur di depan orang. Saya bilang, ucapkanlah terima kasih, nggak apa-apa gitu. Tapi menurut Bulis saya salah nggak? Enggak sih, ada banyak pendekatan. Karena kata dia tuh, saya tuh latihan sama Bulis nggak pernah digenggerkan gitu. Saya bilang nggak apa-apa gitu. Nah, karena saya belajar dari saya gini loh. Saya pemula olahraga ini. Beliau atlet dan nggak pernah gitu menegur yang lain untuk gini-gini gitu. Nah, sementara ada. Nah, itu kadang orang-orang yang baru itu tuh kadang gitu kalau udah tahu itu tuh kita harus nahan egonya nahan gitu. Saya sempat dulu diundang, diajak kajian dan kajian itu tuh itu mah bagi saya nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan
saya harus menahan ego. Dia menerangkan secara teori, bukan itu. Saya sampai, ya Allah gitu. Saya di sini murid nih, di sini murid, di sini murid, di sini murid sampai sampai jangan sampai keluar ego saya gitu. Ego yang langsung saya dengan satu kata, "Tek, Anda salah." Itu habis gitu. Tapi kan nggak bijak. Nah, ini makanya eh, kadang anak-anak tuh kita sharing. Nah, terus kan sharing itu nggak masuk kan kayak anak saya gitu. Saya di awal itu kamu jadi mahasiswa itu tuh eh, untuk pinter itu. Ya jadi jangan sampai kan kita tuh suka ada apa ya? Tiba-tiba tuh OKB lah ya, orang kaya baru, orang kaya baru baik dari harta atau dari ilmu gitu. Jadi ketika kita dulu yang enggak, tiba-tiba kita dapat apa ya istilahnya itu? Kalau Pak Wasmin tuh ada istilahnya gitu ya. Nah, sehingga kita kegagapan gitu. Kita merasa, wah aku gitu. Nah, ini. Nah, yang kita lakukan kepada anak-anak kita tadi dengan kolaboratif, dengan sharing. Kalau kamu ketemu dengan orang ini gimana ini? Terus kita ceritakan storytelling ini, ceritakan pengalaman kita dulu juga Bunda pernah seperti kamu merasa gimana gitu. Sama Allah akhirnya, udah diambil aja sekejap gitu. Saya pernah Kang Irfan seminggu nggak ada suaranya itu. Bangun tidur nggak ada suaranya. Saya panik banget ya. Ini nggak ada suaranya gitu. Nggak gitu. Akhirnya saya ke dokter. Terus kata dokter, Bu, ibu dehidrasi tenggorokannya. Jadi pita suaranya kepanasan hang kalau komputer Pak. Dan itu seminggu nggak ada loh. Nah ini bisa jadi Allah lagi. Anda hati-hati ya. Anda sudah macam-macam dengan omongan Anda. Merasa Anda apa sih? Ada rasa ria, ada rasa superior. Kamu diambil aja 1 minggu gitu ya. Makanya ya Allah gitu ya. Kadang saya eh, seminggu loh gitu. Dan saya takut banget gimana kalau kan modal saya Kang Irfan bicara ya. Kalau bicara saya nggak ada gimana ya. Nah itu saya evaluasi ini kenapa. Ternyata emang ada kesuperioran saya yang kan superior itu nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita kejebak ke yang namanya ria. Kejebak yang namanya eh, sombong. Apalagi misalnya beberapa kepribadian kayak saya kepribadian histrionik. Histrionik kan biasanya dia akan lebih mudah untuk ria gitu. Nah, makanya saya biasanya mensugesti diri saya. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih ini dan pujian hanya untuk Engkau. Jadi yang dipuji bukan saya, Allah. Karena kalau sama Allah saya diambil diambil suara saya kayak seminggu itu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Nah itu jadi eh, dengan pendekatan kolaboratif, sharing gitu, coba kamu ngelihat, kita liatin aja, so kamu lihat orang itu gimana. Ih nyebelin ya. Nah saya bilang nggak enak kan ngelihat itu, iya. Mohon maaf, saya bilang ke anak saya, kamu itu ada beberapa seperti dia. Oh gitu Bun, iya. Masa sih Bun? Iya. Makanya Bunda koreksi. Khawatirnya kamu nggak tahu. Karena kadang orang tuh nggak ngeh gitu ke arah sana. Nah itu bisa pendekatan kolaboratif. Makanya pendekatan kolaboratif ini sangat efektif untuk memerdekakan anak juga gitu. Jadi kita nggak capek loh pendekatan. Kan kerjasama. Kerjasama itu sama dipikul, apa sih berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu. Jadi kalau kerjaan yang banyak dibagi-bagi tugasnya, itu jadi enak loh Kang Irfan, Mbak Konita. Jadi lebih apa ya, lebih mudah aja gitu, lebih. Nah itu. Di penghujung kebersamaan ini mungkin Ibu Lilis terkait dengan pendekatan orang tua yang kolaboratif begitu, bisa dikuatkan kembali pembahasannya. Iya ya, jadi pendekatan kolaboratif ini yang akan memerdekakan anak. Yang tadi definisinya itu kolaboratif ini ada kerjasama saling antara orang tua dengan anak, sama-sama merdeka. Tadi dengan bagaimana misalnya dengan sharing, dengan tidak ada yang merasa paling ya, orang tua ya. Kalau saya banyak belajar kok ke anak gitu. Dan anak juga ya kerjasama dengan orang tua. Dan pendekatan kolaboratif ini tadi berarti dimulai dengan
eh, bagaimana sugesti kita kepada anak-anak, afirmasi kita bukan lagi harus patuh pada orang tua, taat pada orang tua, karena patuh dan taat itu hanya untuk kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Ke orang tua itu adalah bekerja sama, kemudian sopan santun gitu, sehingga nanti anak-anak bebas gitu, silahkan. Yang penting adalah ya menerima konsekuensinya gitu. Mereka pengen kayak tadi misalnya tidak melakukan qiyamul nggak apa-apa, terima konsekuensinya. Fair loh, hidup ini enak. Kolaboratif itu enak kok. Jadi kalau misalnya dari anaknya juga tidak ada paksaan gitu. Itu kita praktekkan dan nanti kita kalau bisa jadi misalnya dari pendengar nanti ada yang menyampaikan tentang kolaboratif di minggu depan, kita akan bahas sekilas dan nanti kita akan tambah dengan pendekatan dengan yang lain ya, karena kan ini ada 8, kita baru 4 yang dibahas, berarti 4 lagi. Nggak apa-apa manjang, yang penting emang aplikasi ya, yang penting aplikasi gitu, jadi kepakai ilmunya, jangan hanya formalitas saja udah dapat 8 itu udah. Ketika pengasuhan dengan menggunakan ilmu sakahayang saka ingat sayang lah kita lakukan, karena ini ilmu praktek dan saya juga mempraktekkan, belajar terus, berlatih terus gitu. Nggak apa-apa, hayu sebagai orang tua biar kita sama-sama merdeka ya, tidak ada lagi penjajahan, baik penjajahan dilakukan oleh orang tua atau penjajahan dilakukan oleh anak. Yuk semangat terus untuk memerdekakan dalam pengasuhan. Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Lilis, tentu dengan bahasanya kita ya tentang pendekatan orang tua yang kolaboratif. Nanti masih ada setengah lagi berarti ya. Ya, Masya Allah. sama-sama. Dan tentu akan semakin menarik lagi sahabat MI pembahasan kita tentang pendidikan ataupun pengasuhan yang memerdekakan kepada anak sahabat MI maupun juga anak kepada orang tua begitu ya. Dan terima kasih Bu Lilis sudah membersamai di kesempatan Sama-sama, ini. saya pamit ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.